Bagaimana menyikapi tentang maraknya tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz yang menyebarkan fatwa sesat dan syubhat-syubhatnya akhir-akhir ini? Berarti penanya memiliki ilmu, tahu bahwa fatwa itu sesat. Sebab kalau tidak tahu, tidak mungkin dia mengatakan fatwa itu sesat. Ini tanggung jawab penanya tentunya. Dia tahu bahwa fatwa itu sesat, bagaimana menyikapinya? Ia jelas tinggalkan, jauhi. Jangan dihiraukan, sibukkan diri dengan ilmu dan amal, bukan dengan hal-hal yang lain yang dipenuhi dengan syubhat, kerancuan, yang membuat arah kita tidak jelas, yang membuat kita bertengkar, yang membuat kita bercerai-berai. Hilanglah kemaslahatan yang besar, karena Islam ini datang untuk kemaslahatan umat manusia. Sibukkan diri dengan ilmu dan amal, dan ini maslahat besar. Ajak diri kita, ajak keluarga kita, anak istri kita. Ketika orang-orang sibuk dengan dunia, salah seorang imam ahlul hadis saat itu berkata kepada murid-muridnya, di antara muridnya adalah Al-Imam Al-Bukhari, saya berharap, kata imam besar ini, antumlah yang masuk ke dalam hadis ini, Taifah Mansurah. Taifah Mansurah, golongan yang selalu mendapat pertolongan Allah. Ma'ruf hadisnya, mutawatir. Kenapa? Karena para pedagang sibuk dengan dagangannya, para raja sibuk dengan pemerintahannya, ini sibuk dengan ini sibuk dengan ini. Begitulah beliau mengatakan, tapi kamu sibuk menghidupkan sunnah nabimu. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya, kamu sibuk menghidupkan sunnah nabimu. Belajar. Maka saya berharap antumlah yang masuk ke dalam hadis ini, Taifah Mansurah. Dan benar terbukti, Al-Imam Al-Bukhari dan kawan-kawannya masuk ke dalam Taifah Mansurah, menulis kitab sampai hari ini dan seterusnya terkenal dengan Sahih Bukhari, menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti jangan sibukkan dengan fatwa-fatwa ini yang membuat kerancuan, yang membuat selalu antum bertanya-tanya, tidak pernah ada selesainya, tidak pernah ada tepiannya, seolah-olah antum terombang-ambing di ombak yang besar. Kapan antum sampai ke pantai? Tinggalkan, jauhi, jangan dihiraukan. Tutup telinga antum, hadapkan diri antum pada ilmu dan amal. Karena selama antum berpegang dengan Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf, insyaallah tidak akan memudaratkan antum. Pertanyaan yang lain, pada tahun 2011 ayah saya mau menjual mobilnya. Berhubung belum laku, adik ayah saya menanyakan ke ayah saya apa bisa dia membeli mobilnya tetapi dengan cara mengkredit.
Cicil. Awalnya ayah saya menolak beliau. Tetapi berhubung ingin membantu adiknya, akhirnya beliau setuju. Tetapi tidak ada bunga pada transaksi ini. Hukumnya apa hukumnya Pak Ustadz? Apa hukumnya? Boleh nggak? Boleh, kan kredit. Tidak ada dua harga. Yang kita bicarakan tadi, yang disebarkan oleh Yahud, salah satu sistem ribawiyah yang mereka kembangkan di dunia demi kepentingan mereka dan untuk menguasai perekonomian negeri-negeri, mereka tegakkan sistem kredit dengan dua harga, sehingga manusia terlibat hutang terus. Cash sekian, kontan 1.000, mau kontan 1.000, mau kredit 1.500. Sekarang aneh, saya datang ke tempat perumahan, mulai, Pak, kredit Pak, cash, hah, cash, gitu. Mau mobil, cash, cash, kaget dia. Kok ada orang mau beli cash? Malah yang kredit dikasih diskon lebih besar. Keanehan. Terjadi kerusakan perekonomian, kerusakan muamalat disebabkan ini. Itulah pelanggaran besar-besaran terhadap hadis Rasulullah SAW. Kalau antum tanya bagaimana dengan fatwa atau sebagian ulama membolehkan, itu ijtihad. Salah jelas, nggak apa-apa. Para ulama berijtihad, ada yang benar, ada yang salah. Yang kita ikutin nas. Ada yang mengatakan ini kan khilaf. Khilaf itu dalil atau bukan? Bukan. Kalau setiap masalah dikatakan ini khilaf, jangan ini, bisa tidak antum beragama? Nggak bisa. Nanti semuanya khilaf. Khilaf bukan dalil. Khilaf bukan ilmu. Yang ilmu qala Allah, qala Rasul. Khilaf pasti ada. Kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Enggak apa-apa, ulama ada berpendapat seperti itu, ijtihad. Tapi ini nas, dalil. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin. Tegas, jelas, terang, nyata. Tidak bisa ditafsirkan yang lain kecuali dengan jalan takalluf, membebani diri sendiri. Barang siapa yang menjual dengan dua harga jelas dalam satu penjualan, bahkan rawi hadis ini Al-Imam An-Nasai di kitab sunannya langsung menjelaskan kontan sekian, kredit sekian. Ini merusak tatanan perekonomian dan membuat bangkrut negara. Antum beli rumah, beli mobil, bukan punya antum. Sertifikatnya udah dikasih belum? Belum. Kalau belum luas belum? BPKB? Belum. Antum pakai mobil ngutang. Jadi nggak bisa ada kebanggaan. Anak antum, ayah saya punya mobil, ngutang. Anak yang lain bisa, abah antum ngutang. Itu kredit, membuat rusak. Kalau kredit saja boleh, boleh. Apalagi dua harga itu rata-rata ada bunganya. Kalau telat dibungain tidak? Ada denda. Man ba'a bai'ataini fi bai'atin. Jelas, tegas, terang, nyata. Mau apa lagi? Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan, dua harga dalam satu penjualan, ditafsirkan oleh para ulama sesuai teks hadis itu, zahir hadis nas. Falahu awkasuhuma awir riba. Pilih, mau tetapkan satu harga
atau makan riba. Inilah yang dikembangkan Yahudi, dan Yahudi dengan ini berbahagia, bergembira. Ini yang beredar di dunia.